Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Najwa dengan NPM 24106310200084. Saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah agama. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk operasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Sebagai calon manajer muslim, saya akan menerapkan prinsip muamalah Islam untuk merancang sistem keuangan syariah di koperasi mahasiswa yang halal dan adil. Pertama, saya memastikan semua transaksi bebas dari riba, gharar, dan maisir, sebagaimana dilarang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya akan menggunakan akad mudharabah untuk pembiayaan usaha mahasiswa, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dan yang disepakati, dan akad mudharabah untuk pembelian barang dengan margin transparan. Yang kedua yaitu, saya menjunjung keadilan dengan memastikan pembagian keuntungan sesuai kontribusi tanpa eksploitasi, serta transparansi melalui laporan keuangan yang telah diaudit. Ketiga, koperasi akan berfokus pada maslahah seperti memberikan pinjaman tanpa bunga untuk mendukung pendidikan atau usaha kecil, sehingga mendukung kesejahteraan anggota. Dengan Dewan Syariah sebagai pengawas, sistem ini akan tetap sesuai syariat, menciptakan koperasi yang halal, adil, dan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Sebagai konsultan manajemen keluarga muslim, saya merancang skema perencanaan keuangan untuk mengintegritaskan waris dan keadilan gender sesuai Islam, berdasarkan surah An-Nisa ayat 11-12 yang mengatur pembagian waris. Saya memastikan harta keluarga didistribusikan sesuai Farid, di mana anak laki-laki mendapat 2 kali lipat dan anak perempuan dengan mempertimbangkan tanggung jawab nafkah laki-laki. Perencanaan dimulai dengan pendapatan halal seperti dari usaha syariat, diikuti pengelolaan aset melalui tabungan mudharabah dan investasi suku. Saya juga mengalokasikan 2,5% pendapatan untuk zakat mal dan dana sedekah, mencerminkan ketaatan kepada Allah. Untuk keadilan gender, perempuan diberi hak penuh atas harta pribadi tanpa kewajiban menafkahi, serta akses pendidikan dan peluang usaha seperti bisnis rumahan. Keluarga akan menyusun anggaran bulanan, menyiapkan wasiat untuk utang dan waris, serta melibatkan semua anggota dalam musyawarah keuangan sehingga tercipta harmoni dan keadilan sesuai syariat. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat menginspirasi model bisnis etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, Allah melarang kecurangan dalam perdagangan dan Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin yang jujur. Saya akan menerapkan kejujuran ini dengan menawarkan produk berkualitas dan harga transparan. Misalnya dalam startup teknologi, Rasulullah menggunakan akad dalam salam dan mudharabah yang dapat diadopsi untuk pembiayaan syariat tanpa riba. Sebagai platform e-commerce dengan bagi hasil yang adil, para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf menyeimbangkan profit dan kesejahteraan sosial, sehingga bisnis modern dapat menerapkan CSR berbasis zakat untuk membantu masyarakat miskin. Selain itu, larangan israf dalam Al-Quran mengajarkan penggunaan sumber daya secara bijak, seperti produksi ramah lingkungan, dengan menggabungkan integritas akad syariah dan kepedulian sosial. Bisnis akan etis dan berkelanjutan, menjawab tantangan kapitalisme. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, membentuk gaya kepemimpinan yang amanah dan adil,
Dalam manajemen sumber daya manusia, sebagai khalifah, pemimpin bertanggung jawab mengelola karyawan dengan keadilan, memastikan gaji yang layak, lingkungan kerja yang sehat, dan tidak memihak. Keputusan seperti promosi atau evaluasi kinerja harus berdasarkan kompetensi, bukan nepotisme, mencerminkan amanah kepada Allah. Pemimpin juga memberdayakan karyawan melalui pelatihan sesuai prinsip rahmatan lil alamin, sehingga mereka berkembang secara profesional. Dalam praktiknya, saya akan menerapkan musyawarah untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis dan kebijakan remunerasi syariah yang adil seperti bonus berdasarkan kinerja. Dengan pendekatan ini, kepemimpinan akan mencerminkan tanggung jawab sebagai khalifah, menciptakan harmoni di tempat kerja. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Nilai toleransi Islam sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan keberagaman sebagai rahmat sangat efektif untuk mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Saya akan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mendengarkan semua pihak dalam konflik, memastikan solusi adil dan inklusif. Pelatihan multikultural juga penting, misalnya mengedukasi karyawan tentang sensitivitas terhadap waktu, ibadah, atau kebiasaan budaya. Kebijakan perusahaan harus bebas diskriminasi, menjamin kesetaraan di peluang bagi semua karyawan. Contoh pendekatan efektif adalah mediasi berbasis islah, di mana manajer memfasilitasi dialog untuk mencapai perdamaian, seperti menyelesaikan konflik antar karyawan dari budaya berbeda dengan saling memahami. Pendekatan ini mencerminkan toleransi Islam, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Pertanyaan yang keenam yaitu, evaluasi pandangan Islam terhadap perkembangan iptek dengan konteks Industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data. Islam mendukung pengembangan iptek selama memenuhi maqasid syariah, sebagaimana Al-Quran dalam surah Al-Rahman ayat 33 mendorong manusia untuk mengejar ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, Industri 5.0 nilai-nilai Islam menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan AI dan Big Data. Teknologi harus digunakan dengan amanah, misalnya menghindari pelanggaran privasi atau manipulasi data yang bertentangan dengan larangan hibah. Keadilan juga penting, memastikan teknologi tidak memperlebar kesenjangan, seperti otomatisasi yang merugikan pekerja. Teknologi yang mendukung muslahah, misalnya AI, untuk kesehatan atau efisiensi energi. Manajer dapat membantu komite etika untuk mengawasi penggunaan teknologi, memastikan sesuai syariah. Dengan pendekatan ini, iptek akan memberikan manfaat tanpa mengorbankan nilai moral Islam. Pertanyaan yang ke-7 yaitu, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi ini. Saya merancang model bisnis startup berbasis ekonomi syariah untuk menjawab krisis moral dan ekonomi umat Islam sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 275 yang melarang riba. Startup ini adalah platform e-commerce syariah untuk produk halal seperti makanan dan pakaian menggunakan akad murabahah dengan margin keuntungan transparan. Untuk pendanaan, saya menerapkan akad mudharabah di mana investor dan pengelola sebagai risiko dan keuntungan. Platform ini juga mengintegrasikan fitur zakat dan sedekah untuk mendukung komunitas miskin, menjawab krisis sosial dengan memberdayakan UMKM Muslim, dan memastikan transaksi halal. Startup ini menciptakan solusi ekonomi yang etis, mengatasi krisis moral, dan memperkuat umat di era globalisasi. Pertanyaan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Saya merancang program pelatihan kepemimpinan sosial untuk mahasiswa manajemen berbasis nilai keluarga dan masyarakat Islam sesuai surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Program ini bertujuan membentuk pemimpin yang amanah dan berorientasi sosial. Modul pertama selama 2 hari mengajarkan nilai-nilai Islam seperti silaturahim dan kisah kepemimpinan Nabi Sulaiman.
Modul kedua, 3 hari melatih keterampilan musyawarah, penyelesaian konflik, dan komunikasi. Modul ketiga, 5 hari adalah proyek pengabdian seperti pelatihan wirausaha syariah untuk masyarakat desa. Mahasiswa akan dimentori oleh dosen dan tokoh masyarakat, menciptakan pemimpin yang mampu menjadi agen perubahan dengan pendekatan syariah seperti pendirian posko literasi zakat. Sekian pertanyaan dan jawaban yang dapat saya sampaikan untuk ujian akhir semester mata kuliah agama. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.